Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, Ibu Dr. Wani Devita Gunardi, SPMK Konsultan. Yang terhormat pembicara kita pada hari ini, Dr. Lydia Sandra, Eskom SPSI, Mkom Engineering Science. Yang terhormat moderator kita pada hari ini, Ibu Emanuela C. Natalia, MSPD, MHUM. Yang kami hormati para Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa dari seluruh Indonesia, serta para hadirin sekalian. Selamat datang di Universitas Kristen Krida Wacana dalam acara Festival Nasional 3 Anti Dosa dengan topik mengintip kekerasan seksual dan bullying di ruang maya. Nah, sebelum mulai, boleh nih kita mau lihat semangat dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian untuk mengikuti webinar hari ini. Nah, boleh nih semangatnya ditunjukin dari kolom chat atau kasih kita reaction, boleh? Mana nih reactionnya? Boleh nih reactionnya. Sudah ada berapa yang memberikan kita reaction ya? Oke, terima kasih atas semangatnya. Jadi seminar kita hari ini merupakan rangkaian terakhir dari rangkaian acara Festival Nasional 3 Anti Dosa yang pastinya telah memberikan kita ilmu dan wawasan yang banyak sekali. Benar banget. Kita sudah ada di penghujung rangkaian acara Festival Nasional 3 Anti Dosa. Dari topik pertama sampai topik ke-7 kemarin, rangkaian acara Festival 3 Anti Dosa ini sangat seru dan bermanfaat bagi kita semua. Acara ini juga diisi oleh pembicara-pembicara yang luar biasa tentunya. Dan hari ini, kita akan mengikuti topik terakhir dari rangkaian acara Festival 3 Anti Dosa, yang tentu saja akan sangat spesial. Namun sebelumnya nih, sepertinya ada yang terlewat nih. Benar banget nih, sebelum lanjut lagi, sepertinya kita belum kenalan nih. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang tuh. Sudah sayang cuma jadi pelampiasan. Oh, enggak ya? Enggak. Kalau begitu, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Randy Handoko, mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UPRIDA Angkatan 2020. Nah, karena kita merupakan rangkaian terakhir, alangkah lebih baik kalau kita juga punya panggilan spesial nih. Wah, benar. Nah, kalau Anda hari ini mau dipanggil apa? Nah, benar banget ya itu ya. Jadi, kalian semua bisa panggil aku Abang Randy. Namun, biar lebih akrab lagi, mungkin Bang Ren kayaknya seru ya? Boleh banget nih, kalau gitu halo Bang Ren. Halo. Nah, aku sendiri juga memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Tifa Gloria, mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Teman-teman, Bapak Ibu bisa manggil aku Nonfara. Dan kami berdua yang akan memandu kita pada acara kita pada webinar hari ini. Oke Bang Randy, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi acara kita hari ini, marilah kita membukanya dengan doa. Izinkan saya memimpin doa kita dalam Kristiani bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman dengan keyakinan berbeda dapat mengikuti sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan webinar hari ini. Berkati juga narasumber, moderator, sinyal, dan juga para tangan-tangan yang membantu untuk melaksanakan webinar hari ini. Biarlah webinar hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada Non Farah yang telah memimpin kita dalam doa. Sama-sama. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu pada hari ini. Betul banget tuh Bang Ren. Karena kita sudah kedatangan narasumber dan moderator yang cantik pada hari ini. Kalau begitu, daripada menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk kepada sesi utama kita pada hari ini. Betul, dan sesi kita hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Emanuela C. Natalia, MSPD, MU, yang juga merupakan dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Halo Ibu Emanuela, apa kabar? Halo, selamat sore Bang Randy dan non siapa ya tadi ya? Aduh, luar biasa ya sore ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, oke Bu, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Emanuela. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat sore kepada seluruh peserta webinar, Ibu Rektor UKRIDA, Dr. Wani,
Dr. Wani Devita Gunadi, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lia dan saya akan menjadi moderator Anda di sore hari ini. Adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk kembali berkumpul dalam webinar seri Festival 3 Anti Dosa sore hari ini. Bersama dengan narasumber utama kita, Ibu Dr. Lydia Sandra, yang akan membawakan topik potret bullying, memahami, mencegah, dan menjaga. Menarik sekali ya, karena topik ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Singkatnya waktu untuk tanya jawab, maka saya mohon agar para peserta kali ini boleh memulai bertanya selama Ibu Dr. Lydia Sandra menjelaskan. Untuk kemudian saya bacakan dan mungkin meminta bantuan dari panitia untuk mencermati pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting sehingga dapat menghemat waktu. Apabila waktu masih memungkinkan, boleh juga bertanya jawab dengan menggunakan fitur raised hand dari ruang Zoom ini. Terima kasih. Tanpa berlama-lama, izinkan agar saya membacakan biografi singkat dari narasumber kita kali ini. Dr. Lydia Sandra yang lahir di Pasuruan tanggal 5 Juni tahun 1975, sejak pendidikannya di jenjang S1 Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia, dan pada sore harinya beliau berkuliah juga di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana di Kota Malang, tempat beliau dibesarkan. Selalu mendapatkan beasiswa sejak jenjang S1 dan kemudian penuh studi S2 dan OSED dan menyelesaikan Master Computer Engineering Science dalam waktu 1 tahun dengan predikat distinction. Selanjutnya, beliau memperoleh beasiswa Postmaster Graduate Program dan Doctoral Program dari Universitas Eindhoven, Belanda, dengan spesialisasi User-Centered Engineering. Ibu Lydia pada tahun 2001 melakukan proyek penelitian Augmented Reality 3D Representations of MRI Results dan melakukan pemagangan di Philips Eindhoven, Belanda. Perhatiannya kemudian yang sangat besar tentu saja tertuju pada bidang pendidikan pada saat itu ketika beliau kembali di akhir tahun 2003 dan mendirikan sekolah Cendekia Harapan Cendekia Harapan atau Children House di Bali tahun 2003. Karena pada saat itu beliau sangat terusik dengan melihatnya adanya diskriminasi pendidikan di Indonesia, terutama di Bali. Pada saat yang sama, ketika beliau mendirikan sekolah tersebut, beliau masih aktif mengajar sebagai dosen teknologi informatika. Bagi beliau, hakikat manusia adalah perlu menjalankan misi yang diberikan kepada beliau dengan segala potensi terbaik dari dirinya. Demikian pun hakikat guru adalah memfasilitasi terbukanya segala potensi terbaik dari diri seorang anak melalui kemerdekaan belajar. Aktivitas mengelola Children House atau Cendekia Harapan Bali mengantarkan sekolah yang dikelolanya memenangkan lomba sehat tingkat nasional tahun 2018 dan Dr. Lydia Sandra resmi diangkat Gubernur Bali sebagai anggota tim pembina sekolah sehat Provinsi Bali bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, dan Kemendagri pada tahun 2018. Hingga saat ini, beliau mempunyai misi menuntaskan masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat melalui sekolah. Selain itu, minat beliau juga ada dalam pendidikan, yaitu untuk menyelesaikan berbagai pelatihan tersertifikasi di dalam dan di luar negeri, antara lain Diploma in Montessori Education in India, online learning, Diploma in Early Childhood Education in TAFE, Brisbane, Australia, Certified Coach, Trainer, Mentor John Maxwell Team and Equipped, Certified Human Resource Professional, Universitas Atmajaya Jakarta, dan Certified Behavioral Analyst, Quantum Quality Jakarta, Certified Career Direct Consultant, Career Direct Crown, Certified Assessor Assessment Center, PPM Certified Brain Gym 101 Instructor, dan Certified Touch for Health 1 and 2, khusus untuk kinesiologi. Dan berbagai sertifikat profesi lainnya terkait di bidang pendidikan, SDM, assessment, dan kesehatan. Artikel-artikel ilmiah psikologi dipublikasikan di majalah Inspirasi, Buletin Psikologi UGM, serta proceeding seminar Human Computer Interaction
Dan penelitiannya saat ini bersentuhan dengan irisan psikologi dan teknologi, menggunakan berbagai algoritma untuk sentimen analisis suatu isu, juga ketertarikannya pada perpaduan algoritma machine learning untuk prediksi atau intervensi kecenderungan perilaku tertentu. Dengan berbagai pengalaman dan pengamalan ilmu di bidangnya selama ini, Dr. Lydia Sandra saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor Akademik SDM Kerjasama Internasional di UKRIDA dan juga turut aktif dalam gerakan Kampus Merdeka. Terpilih menjadi pakar akademik dan kurikulum LLDikti wilayah 3 serta narasumber nasional untuk penyusunan dokumen kurikulum perguruan tinggi bagi serta mendukung atau untuk mendukung implementasi MBKM. Dr. Lydia Sandra juga terlibat dalam TIL Bemawa untuk melaksanakan berbagai tugas monitoring evaluasi hibah Bemawa terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di tengah kesibukan yang luar biasa dari Dr. Lydia Sandra, beliau memberikan komitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan menjadi pembina dalam komunitas pembelajar paguyuban pendidik dan orang tua yang secara teratur mengadakan berbagai serial webinar terkait pendidikan dan perkembangan anak. Beliau yakin bahwa hanya dengan kolaborasi seluruh unsur regulator, yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua, dan guru, serta murid hingga mahasiswa, generasi emas Indonesia akan tercipta. Tanpa berlama-lama lagi, tanpa menunda waktu, Ibu Lydia Sandra, layar dan waktu saya berikan. Terima kasih, selamat sore Ibu Lia, teman-teman terkasih semua, Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Tadi ada Bang Randy dan Non Farah, ini mana nggak kelihatan lagi ini ya, keren dan kece ini keduanya. Dan ini adalah hari rangkaian terakhir dari Festival 3 Anti Dosa, sehingga adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengucapkan terima kasih kalau boleh dari panitia di spotlight para panitianya nih. Ini ada jenderal-jenderalnya, ada Pak Daniel, ada Pak Pras, yang lainnya mungkin bersembunyi, Bu Aurel, Bu Olvin, di mana nih jenderal-jenderalnya? Saya terima kasih yang mendalam bagi panitia Festival 3 Anti Dosa, luar biasa yang sudah dilakukan, kerja keras, kerja cerdas, dan sangat menyasar kebutuhan kita semua, adik-adik mahasiswa, khususnya di UKRIDA, untuk menyukseskan pendidikan melawan 3 anti dosa ini. Boleh kita kasih aplaus dong untuk para panitia, juga moderator dan MC hari ini dengan emojinya. Bisa teman-teman kita kasih apresiasi mendalam. Dari saya pribadi sangat berterima kasih pada para panitia yang super ini. Terima kasih. Ini ada kelihatan Pak Daniel, Pak Pras, dan Bu Lia. Teman-teman, tadi saya mendengarkan lagu, walaupun ini berasal dari seluruh tanah air ya, lagu jingle UKRIDA yang saya yakin juga menjadi moto bagi semua dari mahasiswa, yaitu untuk mempunyai tindakan yang mulia, agak mulia dalam tindakan. Festival 3 Anti Dosa yang hari ini boleh kita mengintip kekerasan seksual dan bullying di dunia maya, bullying yang paling akhir gitu. Yang sebelumnya yang potret bullying di Kak Seto sudah dilaksanakan Rabu kemarin. Tentu dengan rangkaian berapa kali pertemuan ya panitia? 8-10 kali ada intoleransi, ada 8 kali boleh. 8 kali ya, 8 kali. Ada beberapa hal yang telah kita pelajari, anti intoleransi, radikalisme, lalu kekerasan seksual, sexual education bersama dengan itu, lalu tentang korupsi, ada lagi tentang bullying tentunya. Ya. Sudah sangat lengkap bagi kita para mahasiswa untuk tadi menghidupkannya, mempunyai karakter yang mulia, mencegah bagi diri sendiri, dan melihat kalau ada orang lain yang terancam hal-hal tersebut, tentu kita mempunyai kewajiban. Kemarin saya ingat kata kunci satu dari Kak Seto ini bukan
melaporkan kalau ada yang terjadi seperti itu kewajiban kita begitu. Dan kewajiban kita, saya juga mengingatkan untuk bagi kita semua mempunyai akhlak yang mulia sebagai manusia untuk mencegah hal itu terjadi, membantu orang-orang yang mengalami hal tersebut. Hari ini di rangkaian terakhir saya mengajak teman-teman mahasiswa ke dunia yang lain gitu. Dunia yang sebetulnya udah sangat dekat dengan kita gitu, karena mungkin sekarang dikantongin atau lagi diliatin terus nih. Selama setengah jam mungkin udah bolak-balik ngeliatin dunia yang lain itu. Dunia maya katanya, dunia siber katanya, cyber, bahasa Indonesia siber. Apapun kita menyebut, tapi rasanya dunia ini dunia yang lain tapi berbaur sekali dengan kita sehari-hari. Sehingga yang kekerasan seksual yang dibawakan oleh Ibu Cassandra, bullying, ini dalam arti exposure data ya, yang dibawakan Bu Cassandra, bullying yang dibawakan oleh Kak Seto kemarin, semua potret itu ada di dunia maya. Bahkan kita hari ini akan belajar bagaimana dunia maya ini malah mengamplify. Apakah amplifier kalau zaman dulu itu? Yang saya kenal cuma toa gitu ya, begitu bunyi sampai sekarang mungkin masih ada toa gitu. Kalau SD saya dengar kalau upacara itu dipanggilin kan dengan toa ya, diamplify gitu. Justru diperbesar riaknya atau tekanannya atau kehebohannya gitu lewat dunia maya. Baik, saya akan masuk ke paparan. Tadi seperti disampaikan Ibu moderator yang cantik dan smart. Kita itu, saya dibacakan CV-nya jadi merasa tua banget, Bu Lia, karena panjang. Tapi terima kasih, keren banget gitu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom chat supaya waktunya bisa cukup padat gitu ya. Dalam 1 jam kita bisa selesai mengintip kekerasan seksual dan bullying di dunia, di ruang maya. Oke, semoga berjalan dengan baik ya, terlihat dengan baik ya. Ya. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, ruang maya atau yang dikenal dengan digitalisasi gitu ya, adalah membawa hal-hal apapun yang kita lakukan ke dunia komputasi ya. Didigitalkan itu kan dijadikan orang elektro, di sini banyak masuk elektro dan informatika saya yakin, menjadikan digit gitu, 0 dan 1. Dan computing processing power ini begitu naik luar biasa setelah 2010 gitu ya, kalau di gambar grafik ini, di mana teknologinya itu evolusinya sangat eksponensial kalau sampai yang sekarang ini ke arah metaverse. Kalau teman-teman udah dengar nih, sampai Facebook udah merubah nama company-nya menjadi Meta karena dia investasi sangat besar. Sebelumnya sudah beli Oculus, kacamata virtual reality itu, yang mana ceritanya itu yang akan diwujudkan dalam 2 tahun sampai 5 tahun datang. Begitu kita pakai itu, kita langsung rasanya berada di dunia nyata yang lain gitu. Walaupun itu dunia maya ya, tetapi kita bisa membeli lapak di sana, membeli tanah di sana, membangun rumah di sana, punya currency sendiri, bisa mendesain, ada jasa. Kalau yang pinter desain mungkin mulai mengembangkan jasa desain rumah di sana gitu, mungkin laku jadi pekerjaan di masa depan yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Luar biasa perkembangannya. Memang di tahun 2000 proyek saya augmented reality gitu ya. Tapi itu nggak pakai kacamata apapun, tapi memproyeksikan gambar MRI, sehingga nanti saya akan bicara sedikit kalau ada waktu bagaimana otak yang kecanduan gadget itu beda dengan otak yang normal gitu. Banyak baik dari struktur maupun gray area-nya beda dan memang rusak yang kecanduan ini gitu ya. Dan itu sebetulnya tidak bisa kembali, tapi kembali dengan cara-cara tertentu. Nanti semua kita bisa expose. Tetapi kembali di tahun 2000 masih augmented reality gitu. Membaca gambar MRI, terus diproyeksikan sehingga tanpa ada otak beneran gitu, sehingga bisa slice demi slice dilihat mana yang ada kerusakan. Itu MRI otak yang waktu itu saya ikut proyeknya, tetapi saya khusus pada user interface-nya, bagaimana membuat alat sehingga dokter itu slicing otak seakan-akan real, dia bisa melihat lapisannya. Nah sekarang nggak seperti itu lagi ya, Facebook udah mengakuisisi Oculus sudah beberapa tahun yang lalu untuk betul-betul mengembangkan dengan bantuan kacamata virtual tertentu, kita betul-betul bisa berinteraksi dengan orang yang tidak kita ketemu. Sekarang kita
dibatasi oleh ruang ya. Jadi di waktunya kita bisa jadi satu di dalam Zoom gitu ya, tetapi masih space saya dengan space Anda masih ada. Saya di Jakarta Barat, mungkin teman-teman entah ada yang di Jakarta Timur, Selatan, atau bahkan di luar Pulau Jawa begitu ya. Tapi disatukan di satu space di Zoom ini. Tapi oleh di satu space dan waktu yang sama. Tapi oleh metaverse nanti kita akan disatukan di ruang dan waktu yang sama dan seakan-akan dalam space yang sama gitu. Bisa seakan-akan saya menyentuh Bu Lia, betul-betul mendengar, atau kalau saya ngomong kata orang Jawa nyiprat gitu, ludahnya bisa kerasa gitu kecipratan. Itu seolah-olah real gitu walaupun itu dunia yang lain. Growth-nya luar biasa dengan adanya 5G dan seterusnya yang kita nggak bisa bayangkan gitu. Sehingga memang ya kalau yang Christianity, agamanya Kristen, kita percaya itu ada nas di Daniel yang mengatakan bahwa pengetahuan itu akan ditutup, tapi di akhir zaman itu akan tersebar dengan begitu cepat begitu, yang mana kita tidak bisa bayangkan gitu. Dan rasanya kita saya nggak ngomong tentang pelajaran agama ya, tapi beberapa hal baru saya mengerti gitu ya dengan adanya teknologi ini. Polarisasi ide itu bisa terjadi. Nanti kita lihat, dan jadinya yang jahat pertama jahat, baik pertama baik, itu memang benar gitu. Yang kecanduan betul-betul kecanduan terus. Kalau suka pornografi ya terus aja gitu. Karena memang dari teknologi di balik algoritma mesin-mesin media sosial yang menyerap atensi kita ini memang mau supply dengan makanan-makanan yang kita suka terus-menerus. Jadi genaplah nas ya katanya jahat pertama jahat dan baik pertama baik gitu ya. Tapi baik, kita balik ini metaverse dari cerita sebetulnya hanya untuk mau berbagi, open, connected, maka lahirlah Facebook. Kalau generasi saya, Bu Lia nggak tahu masih ini nggak ya, masih ada Friendster dulu. Habis itu udah ditutup gitu ya. Tapi kayak anak sekarang nggak tahu namanya Friendster itu. Tadi pagi saya membantu webinar di SMA 5 Penabur, SMA K5 Penabur, dan Bu Lia juga ya. Dan saat saya tanya gitu ya, mulai kapan kenal dunia maya atau medsos lah ya? Itu sejak kelas 2 SD, 1 SD, mereka kelas 10 sekarang. Dan tidak tahu Facebook, hanya pakai Instagram. Wow, then I realize mungkin teman-teman ini juga gitu ya. Bahkan Facebook itu nggak pakai gitu. Dari SD itu udah IG gitu yang dipakai. Dan Facebook tentu mengakuisisi IG dan seterusnya gitu ya. Yang mana sekarang pergi ke dunia yang lain, maunya yang dikelola yaitu metaverse, dan mereka invest luar biasa besarnya, dan mereka masih merekrut orang terus nih. Ke teman-teman yang talented, ayo coba nih memperlengkapi diri, sekarang zamannya global ya. Kalian bisa kerja dimanapun ya dengan online ini. Tapi satu hal yang menarik adalah di dunia maya ini, saat saya penelitian S3 dulu, 2010 itu masih zamannya banyak anak remaja yang hilang karena Facebook. Gitu, pertemanan di dunia maya tiba-tiba dia ngilang, ada yang mati, dibunuh, ada yang pergi kayak jadi nikah sementara, jadi berangkat gadis pulang sudah tidak gadis gitu dalam 1 minggu gitu kan. Banyak sekali yang fenomena seperti itu di 2010. Sekarang 2021 kayaknya udah ganti banget fenomenanya gitu. Saya masih berapa 10 tahun yang lalu, tapi luar biasa. Online disinhibition effect. Jadi ada efek yang membuat orang itu melakukan kejahatan di dunia maya itu rasanya nggak bakal terdeteksi itu. Karena kamu nggak kelihatan saya gitu. Saya bisa pakai daster tapi seolah-olah punya identitas superstar gitu ya di Facebook saya atau di IG saya gitu. No one can see me, dan you don't know me, ada efek seperti itu. Atau kita menulis hanya kayak just a joke, tapi itu udah melukai atau bullying orang lain tanpa kita sadari gitu. Atau itu bukan saya beneran kok gitu sih. Jadi, saat kita di depan layar seolah-olah kita berinteraksi dengan orang lain, tapi rasanya kita aman-aman aja gitu. Orang lain nggak lihat kok. Padahal aslinya rekam jejak digital kita itu selalu terekam gitu ya. Dengan adanya digitalisasi ini yang sebetulnya
tidak ada yang salah gitu dengan digitalisasi yang berasal dari teknologi. Teknologi yang adalah komputer yang merupakan perpanjangan otak atau syaraf manusia, aslinya kan komputer itu gitu. Itu sah-sah saja gitu. Tapi kemudian perkembangan computing power dengan algoritma-algoritma yang menarik perhatian kita, mereka meng-hire attention engineer, para neuroscientist yang mengerti bagaimana otak bekerja untuk menarik atensi Anda, karena atensi kita semua adalah currency, mata uangnya gitu. Mata uang yang dipertaruhkan ya untuk dijual gitu, dijual dalam cara yang mungkin kita tidak tahu, ke para penguasa yang juga kita tidak tahu. Gitu ya. Kita punya banyak keleluasaan dengan teknologi ini. Kita bisa melintas batas ruang dan waktu. Di era yang sangat humanis ini dan sekarang sangat datais ini gitu ya, pilihan individual itu sangat dihargai. Yuval Noah Harari, penulis yang sangat saya kagumi, itu sangat terkenal itu dengan gamblangnya bisa ngomong ya saya gay gitu. Sejak saya tahu sejak usia 21 tahun atau 20 berapa tahun, yang mana sebetulnya kalau dunia digital sudah ada sejak dulu, mungkin saya tahu sejak remaja, sehingga nggak lama saya bingung gitu. Tapi ini terlepas dari pilihan itu ya, tapi saya melihat pilihan individu di zaman seperti ini, di zaman post-truth gitu, semua yang dipercayai jadi kebenaran. Rasanya tidak ada kebenaran absolut gitu. Dan disinilah tantangan kita gitu, yang mempunyai iman masing-masing ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Apa itu kebenaran gitu? Saat semua bisa menciptakan berita dari sudut pandang berbeda dan di framing masing-masing, kita kaya informasi, tapi di sisi lain ada filter bubble yang kita tidak sadari gitu, yang membuat kita kemudian terkotak nih. Kalau zaman pemilihan dulu ada kubu si kampret sama siapa ya satunya, ceblok siapa? Cebong sama kampret ya. Cebong sama kampret ya. Yang cebong akan mendapatkan berita bahwa cebong itu baik terus-menerus gitu. Karena search-nya ya seperti itu, akan filter bubble. Jadi kita di dalam bubble kita terus tanpa kita sadari gitu. Dan kadang kita ngotot ini yang paling benar. Padahal yang si kampret gitu ya ini tanpa menyebut, semoga teman-teman nggak tahu ya, tanpa menyebut asosiasinya, afiliasinya, tetapi yang satunya ngotot itu juga yang betul, sehingga terjadilah kemudian entah demo lah, entah perang keyakinan, itu yang kemarin kita bahas dengan toleransi, radikalisme. Be really careful of what you read, of what you write, gitu ya. Kadang kebenaran di masa post-truth ini sangat relatif dan tantangan bagi kita untuk menemukan kebenaran itu sendiri, tapi ngotot bahwa satu sisi ini sangat benar, sehingga kita bertengkar dengan entah keluarga kita, dengan teman kita, adalah very silly, karena kita hidup dalam filter bubble itu dari dunia maya. Nah, tantangannya adalah di era algoritma dan big data ini, rekaman, pilihan, pencarian, interaksi, gairah yang terpendam kita, itu semuanya disimpan dalam satu supercomputing gitu ya. Yang otak kita aja, mungkin saya udah lupa, tapi rasanya internet tuh tahu saya lebih dari saya. Kalau enggak kok, saya create identity yang beda gitu. Kayaknya di gadget saya itu login Gmail-nya ada 12 deh gitu ya, karena kalau yang dosen juga Gmail-nya kan banyak karena akan login Zoom dengan berbagai akun Zoom akun Gmail yang lain. Tetapi terlepas dari itu, karena berbagai activity untuk yang ini untuk yang ini, kita punya banyak sekali identitas yang kadang kita sendiri lupa. Pencarian menggunakan identitas itu apa? Tetapi kita akan dibanjiri dengan mereka kenal kita gitu. Buku yang kita baca sekarang membaca kita gitu. Kita berhenti di chapter mana yang kita suka, si Amazon bisa tahu, si Kindle bisa tahu gitu. Kita sendiri nggak sadar gitu, kita sendiri nggak tahu. Teknologi yang kita pakai tampaknya telah memakai kita gitu, karena mereka tahu kita bahkan lebih dari yang kita ketahui. Nah, di tantangan seperti inilah yang kemudian memfasilitasi tadi amplifying kekerasan seksual dan cyberbullying gitu ya. Yang saya hitam-hitamkan besar supaya mudah dan cepat itu memang godaan atau tantangan dunia maya. Teman-teman yang hidup di era sekarang yang sudah punya bisa mengakses gadget dari usia kecil, itu kan kayak dihadapkan pada ayo free rokok, free beer gitu.
Padahal kita masih belum bisa memfilter mana itu kebenaran saat kita search, ya itu yang akan kita dapatkan terus-menerus. Maka bagaimana gambaran identitas dan diri? Bayangkan seorang anak yang belum nih lagi kebentuk produktivitasnya di masa SD, SMP, SMA mau ngebentuk identity. Tapi dari kecil dikasih exposure yang apa? Tanda kutip, entah baik, entah buruk yang kita absorb sekali. Padahal anak-anak kecil tuh absorb dengan sangat mudah gitu ya. Dan saya menyaksikan sendiri, mendengar sendiri tantangan anak zaman ini udah dari bahkan TKB, SD kelas 1 itu dibilang sama temannya, coba deh kamu ketik di gadgetmu porn. Nah, apa yang dia tangkap gitu, apa yang dia lihat. Dan pada saat itu dia belum punya filter gitu ya. Yang mana saat misalnya melihat sesuatu itu kemudian menimbulkan efek pleasure, kenikmatan, ada dopamin, serotonin gitu yang ditimbulkan, akan kembali ke situ dan ke situ lagi kalau dia menghadapi masalah. Kekacauan identitas saat kemudian kita melihat juga teman-teman kita punya melakukan A, B, C, padahal itu belum tentu yang asli, membandingkan diri kita dengan orang lain membuat kita rasa kok saya gini ya, gambar diri yang rusak gitu. Lalu tadi ada anonimitas karena kamu bebas membuat identitas apapun di dunia maya. Oke, mungkin boleh dibantu oleh ya anonimitas gitu ya, dengan masalah di identitas yang memudahkan seseorang melakukan kekerasan dan perundungan. Lalu tadi filter bubble saya sudah ceritakan. Lalu di era seperti sekarang kaburnya kebenaran, nggak apa-apa kok jadi seperti itu gitu ya. Saya banyak sekali pengalaman dengan ini gitu karena dalam mengelola sekolah ya. Jadi ada aja selalu cerita yang mana si A kelas 3, kelas 4 SD nonton, TV online sekarang banyak banget. Saya nanti kasih linknya, ada chat atau TV dewasa yang sekali akses. Ome TV gitu ya, mungkin teman-teman juga tahu, begitu masuk itu akan orang datang bergantian, kadang itu, dan salah satu orang tua protes karena mereka menayangkan screen itu saat break gitu kan. Jadi ini kan lewat Zoom ya, saat break anak-anak kan bisa presentasi, sebelum break kan presentasi, saat break masih dibiarkan share screen, nah tiba-tiba satu murid gitu share layarnya yang lagi memutar Ome TV atau apa nama panggilannya, tapi Ome TV tulisannya, dan ya tiba-tiba melintas gambar orang tidak berpakaian gitu kan, tuh ganti terus orangnya ya, sekelas yang itu di kelas 3 itu wah heboh semuanya gitu ya, yang mana setelah ditanyakan dia dikasih tahu oleh anak yang kelas 5, yang anak kelas 5 dikasih tahu anak yang kelas 1 SMP dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa gitu ya, mana itu kebenaran, mana ini yang baik dan yang benar. Di saat kecil ini, saat pilihan begitu diberikan bebas, kita nggak punya kontrol akan akses informasi ini. Ya, semuanya terbuka bebas. Dalam ekonomi sosial dan politik ada godaan tertentu. Misalnya anak saya baru ulang tahun. Sebelum ulang tahun saya udah pikir saya beli apa ya. Padahal setelah saya merenungkan saya beli apa, saya merenungkan pikiran saya sendiri. Kenapa kalau ulang tahun kok saya harus memikirkan saya harus beli apa gitu? Siapa yang membentuk itu gitu kan? Sebetulnya kan bisa nggak beli barang gitu. Tetapi para penjual barang atau industri itu begitu pintarnya merebut perhatian atau otak saya sehingga menanamkan kalau ada orang yang dicintai ulang tahun harus membeli sesuatu. Dan membeli sesuatu misalnya, saya mau beli gadget karena teleponnya, HP-nya rusak gitu. Lalu langsung kepikiran, ini saya saya search iPhone. Siapa yang menanamkan coba bahwa gadget yang terbaik itu iPhone, coba. Itu kan penguasa yang kita tidak ketahui gitu. Kapitalis yang tidak kita ketahui yang masuk lewat atensi kita. Gitu, sehingga saat sekarang selalu merasa kurang, sulit puas, impulsif, itu udah jadi hal yang hati-hati, penyakit itu gitu ya. Selalu coba mempertanyakan kenapa saya mau beli A, B, C, apakah itu saya butuh atau itu saya hanya ingin. Dan kita sudah banyak bergeser dari wants ke needs gitu ya. Wi-Fi yang dulunya hanya wants jadi needs.
Saya kehebohan gitu beberapa hari karena baru pindah tempat, nggak ada wifi, sinyalnya putus-putus terus. Itu udah kayak orang udah pusing gitu ya, karena banyak hal yang merasa tidak bisa terhubung, dan berbagai kecanduan yang tadi game, pornografi, gambling, bahkan online shopping gitu. Baru saja Harbolnas ya, Hari Belanja Online Nasional ya. Saya nggak tahu apakah online itu menambah impulsivity, dan banyak penelitian sudah menyatakan seperti itu. Sehingga kita masuk saja di tahun 2020, itu grafik di Indonesia, kita nggak ngomong grafik dunia ya, terjadi kekerasan seksual itu peningkatan yang luar biasa. Dari bandingkan beberapa tahun 2019 itu 840%. Mungkin karena pencatatannya lebih baik, gitu ya. Mungkin juga karena peningkatannya saat pandemi kemarin semuanya ke cyber, gitu. Peningkatannya luar biasa dari catatan Komnas Perempuan, catatan tahunan. Sedangkan tadi yang saya sampaikan, semua kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata itu terjadi di dunia maya dan di amplify. Kalau di dunia nyata mayoritas ini adalah grafik kekerasan seksual di dunia nyata, gitu ya. Bentuk pelecehan yang sering didapatkan verbal, fisik, dan visual, yang mana ini pun terjadi di dunia maya. Dan bagaimana undang-undang menyikapi hal ini? Mungkin Bu Cassandra sudah sempat membahas, tarik ulur, bisa kejebak, bisa enggak gitu. Masih banyak jalan untuk menghindar dari undang-undang tersebut. Bukannya tidak terekam dan tidak terlacak gitu ya. Saya beberapa kali share pengalaman kakak tingkat saya saat di UGM. Kakak tingkat saya ini pinter banget gitu. Saat ujian proposal, dia hanya tersinggung oleh salah satu profesor yang, kamu kok nggak tahu tentang konsep ini gitu ya, tersinggung. Lalu ini masuk ke pembahasan berikutnya. Lalu menulis, sebenarnya masuk ke bullying. Menulis hal yang tidak benar tentang profesor saya di dunia maya dengan identitas yang berbeda dari warnet, pokoknya rasanya tidak bakal diketahui sama sekali. Menulis bahwa si profesor saya ini gigolo gitu, sehingga kontak nomor gigolo bukan agen gigolo gitu basically ya, sehingga kontak nomor ini gitu, sehingga kaget dong profesor saya saat mendapatkan telepon untuk penyediaan jasa tersebut gitu. Memang kebetulan profesor yang ditaruh itu memang meneliti pelacuran begitu ya, meneliti hal terkait hal itu. Tetapi akhirnya intinya teman-teman gitu, nggak lama, beberapa bulan saya pun ikut dalam investigasi untuk nemuin IP address-nya. Ya ketangkap. Ya akhirnya harus mundur dari satu prestigious university, padahal dia sangat pinter, tapi ya memang harus keluar. Dan akhirnya sekarang udah selesai doktornya dari university lain, tetapi menjadi catatan sejarah gitu bahwa memang semuanya terekam gitu, IP address-nya. Bahkan ini undang-undang ITE tampaknya tidak bisa menjangkau para pelaku kekerasan seksual, tapi bukan karena tidak terekamnya, tapi karena berbagai hal yang lain. Misalnya, loh, yang saya ajak itu mau kok gitu, korbannya saya nggak paksa kok gitu, dia melakukan sendiri. Hal-hal seperti itu gitu yang melindungi, tapi bukan tidak terekam. Jadi hati-hati, semuanya terekam, gitu ya. Nah, dampak yang bisa ditimbulkan sama dengan dampak di dunia nyata, dan bahkan lebih parah ya, depresi, PTSD, stres gitu ya, dan berbagai hal yang lain, gangguan-gangguan psikologis yang lain, bahkan sampai rendah diri dan perasaan ingin suicide, itu banyak terjadi. Self harm, melukai diri sampai ke bunuh diri. Gitu. Kalau statistik di Amerika yang saya dapatkan, memang sejak Facebook itu ada di genggaman tangan, di mobile phone di 2012 ke atas, itu angka self harm di remaja putri itu naik 200% dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun juga angka suicide meningkat 80% di remaja putri saja. Remaja putri ini SMP, SMA, gitu ya. Luar biasa gitu ya. Karakteristik yang ada di kekerasan seksual cyber ini, ya aksesnya terasa lebih mudah, rasanya bisa sembunyi, walaupun tentu sebetulnya tidak sembunyi, rasa yang sudah terjebak, itu karena biasanya tergiring pelan-pelan ya. Tergiringnya itu nggak langsung, jadi
tiba-tiba rasa tidak berdaya aja dan mau melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya untuk dirinya sendiri. Modus utamanya kebanyakan minta ancaman untuk memberikan gambar seksual korban. Setelah itu diberikan, yaitu malah dipakai jadi pengancam untuk melakukan hal-hal yang lain begitu, walaupun secara cyber gitu. Kalau kamu gini, oke, di publish gitu gambar tidak senonoh dan seterusnya. Teknologi kadang membuat korban yang terakhir tidak sadar gitu ya, tiba-tiba aja loh kok saya udah kejebak gitu. So really be careful on what you read, think, dan communicate with gitu. Ada banyak langkah karena banyak ya korban kekerasan seksual itu anak-anak dan remaja, sehingga UNICEF memberikan panduan khusus. Nanti banyak saya bagi, bisa kita lihat banyak aspek secara detail sudah dilakukan oleh UNICEF, diberi panduan. Kita harus melakukan ini, orang tua, pendidik, masyarakat, dan seterusnya. Banyak yang sudah diberi panduan karena secara internasional data menunjukkan memang banyak korban kekerasan seksual ini malah anak dan remaja gitu yang memang belum tahu apa-apa, tapi memang sudah terekspos dunia maya ini. Saya masuk bagian yang kedua. Waktunya udah terus jalan ya. Cyberbullying persis seperti bullying di dunia nyata, tetapi dilakukan di dunia maya. Dan yang menariknya memang saat saya melihat tuh tingkat kesopanan netizen se-Asia Pasifik, Indonesia paling buruk, teman-teman. Kesopanan ini dalam arti nyinyir ya. Mungkin kalau saya lakukan sentimen analisis gitu ya, kemarin sempat sentimen analisis mudik, PPKM gitu, itu bahasanya di sentimen analisis masuk netral atau positif, tapi aslinya itu sangat nyinyir sangat nggak enak. Misalnya PPKM gitu, para pejabat korupsi miliaran katanya. Walaupun di sentimen masuknya itu positif atau netral gitu ya, tapi banyak sekarang kesopanan kekerasan tuh berubah bentuk di Indonesia gitu ya. Kayaknya positif ngomongnya tapi nyindirnya nggak enak, nyelekit luar biasa gitu, dan itu bentuk bullying yang baru gitu ya. Ada berbagai bentuk cyberbullying. Mungkin coba ya dilihat-lihat apakah sudah melakukannya atau sudah pernah mendapatkannya. Baik verbal violence, entah umpatan lah, bisa lewat SMS, sekarang WA, atau lewat medsos. Ada defamation yang diberikan konten sengaja untuk mencemarkan nama baik. Ini kalian mengalami atau melakukan stalking, ya, mengirimkan email berulang-ulang menyebabkan rasa takut, atau sexual violence, tadi termasuk di dalam sini memposting konten yang bersifat seksual tentang seseorang untuk menjelekkan. Lalu personal information leakage, sebetulnya ini hal yang menarik untuk didiskusikan. Di Cina, di Amerika gitu, udah diakui bahwa mereka memang punya kayak menara pengawas, panopticism kita bilang mengawasi warganya demi alasan keamanan ya. Tapi kemudian ada si kasus Case Snowden itu saat itu menyebarkan berita bahwa ini agen Amerika ini stalking kamu gitu. Informasi tentang diri siapa di warga negara Amerika itu lengkap di badan tertentu lah ya, saya nggak sebutkan. Nah, dan itu kemudian dipaparkan. Menarik itu, apakah merupakan salah satu bullying ya, gitu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk katanya menjaga gitu ya, menjaga keamanan warganya. Tetapi apakah kemudian saat itu di leakage itu ya pasti sudah bullying. Tapi stalking itu sendiri atau memata-matai dalam tanda kutip secara cyber, apakah itu etis ya, teman-teman, nanti bisa jadi diskusi ya. Atau yang selanjutnya adalah tindakan mengucilkan seseorang dari obrolan tertentu. Wah, ini sering terjadi ya. Kalau dulu di sekolah ya dikucilkan secara langsung. Kalau sekarang ya di percakapan di dunia maya gitu ya, entah WhatsApp lah, entah medsos lah. Dan yang terakhir mencuri data atau uang dari korban, itu termasuk berbagai cyberbullying. Dan ini data yang di Indonesia bahwa
49%, hampir 50% pengguna internet memang pernah dirisak. Risak itu bahasanya cyberbullying, bahasa Indonesia cyberbullying. Tetapi data realnya berapa? Banyak yang tidak bisa diakses karena banyak yang memilih untuk tidak melaporkan atau menganggap ya udahlah biasa-biasa aja. Jadi sebagian besar memutuskan membiarkan saja, udah dibiarin aja gitu ya. Walaupun Undang-Undang ITE itu mengatur hal itu. Jadi kita bisa melaporkan orang yang merisak kita gitu dalam berbagai aspek tadi. Walaupun prosesnya saat ini sih kepolisian cukup bagus ya. Saya melihat beberapa case direspon secara cepat dan ada tindak lanjutnya gitu. Nah, teman-teman, semua yang cyber seperti yang saya sampaikan tadi itu malah diamplify. Tingkat depresi yang dialami korban menurut berbagai jurnal itu bahkan 1,5 sampai 2 kali lipat daripada kekerasan di dunia yang biasa gitu. Karena mereka tidak hanya gini, saat kita mendapatkan cyber harassment, apapun itu, bullying atau kekerasan seksual, itu tidak hanya yang kita alami, tetapi yang kemudian diolah dalam pikiran kita, itu yang membuat amplify-nya semakin berat gitu. Akhirnya stres sendiri, depresi sendiri, frustasi sendiri, lalu ke self-harm, biasanya melukai diri, atau self-blame, menyalahkan diri, sampai ke bisa bunuh diri. Yang menyebabkan itu makin parah adalah saat itu diolah di otak kita, otak para remaja atau anak-anak, tanpa bantuan. Karena biasanya yang mengalami ini juga nggak ngomong sama orang tuanya. Ya, pengalaman saya sebagai pendidik itu anak-anak yang tadi muter-muter itu nggak ngomong sama orang tuanya. Jadi orang tuanya juga super kaget saat tahu anaknya nonton A, B, atau C, atau terlibat dalam percakapan dewasa gitu. Yang mana kalau diusut sebetulnya dia tidak sengaja loh terlibat dalam berbagai media sosial itu. Dan ini yang kemudian membuat berkali lipat, 1,5 sampai 2 kali lipat, baik depresinya, baik pikiran untuk melukai diri ataupun bunuh diri. Dan juga berakibat tidak hanya di dunia mayanya seperti itu, sampai ke nyatanya juga nggak mau sekolah gitu. Karena kalau teman yang membuli itu dari sekolah atau malu dan lain-lain, itu terjadi ke dunia nyata. Nah, semua dampak yang perundungan di dunia nyata gitu sama dan malah teramplify, baik kecemasan, perasaan sedih, penurunan harga diri, semua menjadi dampak dari bullying maupun kekerasan seksual yang dialami di dunia maya ini. Sebab memang diamplify-nya dia langsung kebayang, waduh ini misalnya nih di dunia maya. Kalau kita dibully di sekolah aja, paling yang dengar 10 anak lah yang bilang aku gendut misalnya. Tapi kalau di dunia maya kan kita merasa, waduh 100 teman kok tahu itu semua gitu. Padahal belum tentulah 100 itu tahu semua. Kalau 100 teman kita misalnya belum tentu merhatiin, tetapi kita merasa seolah-olah sekian banyak orang tahu bahwa saya dibilang gendut gitu. Walaupun memang mungkin gendut. Ini ada kasus di sekolah beneran gitu ya. Ada anak yang memang gendut tapi dia sangat pintar bernyanyi. Dibilang gendut di dunia di medsosnya gitu ya heboh gitu sampai nggak mau ke sekolah hanya gara-gara itu, dan yang ngomong itu temennya gitu kan. Tetapi dia merasa ini teman-temanku di bukan sekolah tapi di yang lain yang dia berhubungan di medsos kan ngelihat juga itu gitu kan, tahu juga, padahal yang membayangkan itu kan dirinya sendiri sebetulnya di otaknya sendiri, dan itu yang kemudian akhirnya berujung katanya ada yang maut, ada yang self harm dan seterusnya. Teman-teman, terakhir, apa peran yang kita bisa lakukan? Ini bolak-balik mungkin sudah disampaikan sampai bosan mungkin ya teman-teman, baik dari Kak Seto, dari Kak Sandra, dari Bu Pinkan, dari semua yang lain. Nah, enaknya ini teman-teman mahasiswa ini bisa ngambil banyak peran nih. Bisa ngambil peran orang tua ke adiknya, batasin screen time-nya, bangun komunikasi supaya dia bisa ngomong, bisa curhat ke kamu gitu ya. Peka dan waspada, himbau untuk segera kasih tahu. Bisa ngambil peran pendidik juga, karena kalian entah jadi pemimpin di komunitas, di sekolah minggu, atau di komunitas agama-agama lainnya, gitu. Bisa mengambil peran orang tua, bisa mengambil peran guru. Yang kita tidak bisa ambil hanya peran pemerintah. Kalau kita tidak duduk di legislatif ya, mengatur regulasi gitu. Tetapi kita bisa menciptakan infrastruktur dalam skop yang kecil, digital aman dan nyaman, dan mengedukasi.
tentu peran individu kalian bisa lakukan. Kalau udah dalam, saya udah ngomong 40 menit nih, dalam hampir 40 menit ini kalian udah lihat gadget berkali-kali, udah kecanduan tuh ceritanya, tolong detox lah. Detox sehari deh. Kalau bagusnya, saya bilang itu jadi habit kalau 30 hari bisa menjauhkan diri dari HP. Itu bagus gitu ya. Detox sehari paling enggak gitu. Peran individu tentu bisa kalian lakukan. Kalau kita lihat lingkaran ini adalah lingkaran Bronfenbrenner tentang ekologi katanya ya, teori ekologi bahwa diri kita itu adalah seperti lapisan bawang yang adalah cerminan dari immediate family kita, dari sekolah kita, dari lingkungan kita sampai ke grup komunitas masyarakat kita, sosial kita, kultur kita, dan seterusnya sampai ke negara. Tetapi sekarang lapisan terkecil yang pink ini dikuasai oleh teknologi malah gitu. Kadang orang tua tidak lebih tahu daripada teknologi. Kadang diri saya sendiri pun tidak lebih tahu dari teknologi. Masalahnya lapisan pink ini sudah diambil oleh teknologi. Immediate family-nya ini tergantikan oleh teknologi. Maka kembali peran baik dari dalam, kalian sebagai individu, maupun peran dari luar, kalau kita sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai tutor, tolong diambil gitu. Tolong berperan dalam lingkaran pink ini supaya bawangnya itu terselamatkan dengan baik. Teman-teman, itu akhir dari pembahasan kita. Yang copying nanti saya skip saja. Mari kita stop 3 dosa gitu ya. Dari rangkaian ini, dalam dunia yang berbaur, sekarang sudah nggak ngomong dunia nyata aja, dalam dunia yang berbaur, dengan satu mengenal diri, just don't compare yourself with others, just compare yourself dengan diri sendiri. Seminggu lalu, 2 minggu lalu, sejam lalu, kita nggak pernah berada di titik yang sama. Saya sebelum saya webinar dengan titik sekarang, saya orang yang berbeda gitu. Jadi kenali diri dan compare hanya dengan diri sendiri. Apakah ada growth, ada progress, itu yang penting gitu. Kalau compare dengan orang lain, apalagi di medsos, udahlah, itu kemungkinan hanya virtual gitu. Kemudian lingkari diri sendiri yang lapisan pink itu, atau lingkari juga adikmu dengan orang-orang yang bagus. Jangan segan untuk memutus pertemanan yang tidak bagus. Kalau sudah tahu arahnya tidak bagus, just quit. Circle yourself with a good one. Kamu bisa diceritakan dengan 5 orang yang terdekat dengan dirimu, maka saya bisa menceritakan kamu, gitu kata pepatah. Maka circle yourself with a good one. Kalau sudah keterlaluan, mulai kecanduan, tolong detox, audit penggunaannya. Do not compare sudah. Be careful of what you read, apa yang dibaca, apa yang ditonton, karena itu masuk ke otak, gitu ya. Dan kalau sudah masuk ke otak, hati-hati menimbulkan kecanduan dan lain-lain. Hati-hati juga dengan apa yang kita tulis, jangan sampai melukai orang lain, dan kita lakukan. Stay calm dan ask for help kalau ada masalah, atau give help kalau kita melihat masalah. Terima kasih pilihannya kita untuk mau membuat dunia pink kita dikelilingi oleh dunia yang baik, teknologi yang baik, atau kita mau terjebak dalam amplifier yang salah. Saya kembalikan ke MC, mohon maaf, ke Bu Lia, mohon maaf mengambil waktunya sedikit lebih lama. Ya, tidak apa-apa Ibu, ini menarik sekali ya. Saya sendiri jadi menyimak, kemudian tiba-tiba teringat teori Manuel Castell, Bu, akan bagaimana teknologi itu sebenarnya menciptakan timeless time dan space of flows ya. Jadi memang kita itu tidak pernah berada di real world. Jadi ada 2 sisi dari situ kalau tadi dari pemaparan Bu Lydia, bahwa sisi yang ke dalam ke kita sendiri dan yang keluar karena adanya virtual itu, karena kita menganggap kita avatar gitu ya di dalam dunia screen yang cuman 4 ini Bu, 4 segi ini. Nah, dari situ ada 2 pertanyaan Bu yang langsung diarahkan kepada saya karena ini sifatnya cukup sensitif, jadi mungkin bisa ditanggapi dahulu ya Bu. Yang pertama adalah bagaimana untuk menanggapi ajakan untuk melakukan pornografi gitu Bu, di dalam atau melakukan porn act gitu ya Bu, di dalam mungkin video call langsung, mungkin mendapatkan, jadi seperti
bagaimana mungkin cara menolaknya gitu? Apakah orang-orang yang mengirimkan ajakan itu memang bisa tergolong atau disebutkan sebagai orang yang sudah kecanduan gitu ya Bu, sehingga mereka mengajak melakukan itu lewat atau intimacy lewat wall to wall, hubungan wall to wall. Dan yang kemudian bagaimana mengatasi bullying yang sudah kronik mungkin ini ya Bu. Jadi dia sudah mengalami hal itu selama bertahun-tahun ketika pindah dari lingkungan yang baru, lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru, kemudian hal itu keep coming gitu. Nah mungkin dari dua itu dulu Bu, sebelum nanti saya beralih ke pertanyaan dari Ibu Olvin. Ya. Untuk saat ada ajakan yang tidak benar gitu, yang gini, memang dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa beberapa pelaku kekerasan seksual mempunyai tendensi begini, orang-orang yang kecanduan pornografi lebih mudah melakukan kekerasan seksual. Itu sudah pasti faktanya gitu ya. Jadi apakah itu orang-orang yang tidak baik kebanyakan? Iya, biasanya ada latar belakang tersebut, Bu. Whatever it is gitu ya, dari apapun itu. Kemudian saat kemudian seseorang, kita adik-adik, teman-teman mahasiswa diajak gitu. Yang paling awal jika belum melakukannya, memang say no langsung dan quit. That's the very yang paling bagus itu adalah quit begitu ada ajakan seperti itu. Quit artinya kita sebenarnya kan ini is just a matter of tombol kan, mematikan aja gitu. Tetapi masalahnya kalau kita sudah terjebak gitu, sudah kadung melakukannya, apalagi kalau sudah merasakan pleasure gitu dari melakukannya. That's the problem. Karena pleasure ini kemudian ya tadi ada hormon dopamin, ada serotonin, ada saya sendiri lupa, yang menimbulkan rasa pleasure tertentu gitu ya, yang kemudian kita akan ulang dan ulang lagi walaupun kita tahu itu salah gitu. Sebetulnya hormon-hormon tersebut bisa kita dapatkan dari olahraga, dari berbuat baik, bahkan menyapa, berbuat hal-hal yang baik dan kreatif, Bu. Tetapi karena sudah kadung terbiasa pelariannya, escape-nya dengan cara itu gitu, hormon kesenangannya timbul dengan cara itu yang mudah gitu, sehingga balik ke situ dan situ lagi. Masalahnya adalah saat kita sudah mendapatkan pleasure itu yang the hard thing. Butuh intervensi orang lain. Kalau kita memang sadar saya agak sulit menolak, maka entah itu gadgetnya dititipkan ke siapa yang kita percaya, entah kakak kita, entah teman baik kita, tell your problem. Harus ngomongin problem itu. Kalau kita nggak bisa mengatasi sendiri ya. Kalau kita sudah terjebak dalam tadi circle pleasure. Tapi kalau belum, just simply say no. Pada saat kita tahu ini bahaya, lebih baik aware, flight dulu gitu. Jangan fight gitu ya. Tetapi kalau sudah cukup kuat baru fight. Masuk untuk mengetahui benar ini kenapa sih dan fight gitu. Itu ada pekerjaan dan ada ilmu khusus untuk itu gitu ya. Jadi kalau kita rasanya belum cukup sakti untuk itu, jangan deh, lebih baik flight gitu. Tetapi kalau terjebak, nah itu yang kita kadang membutuhkan bantuan orang ketiga untuk bisa quit dari itu, gitu ya. Entah dititipkan HP-nya, entah apa media yang menghubungkan ke pelaku tersebut. Dan orang-orang yang pelaku-pelaku itu sangat persisten loh, Bu, di jurnal ya, dengan berbagai cara begitu akan terus hunting gitu. That's jangan sampai masuk circle itu. Maka jangan segan memutuskan circle yang tidak baik, Ibu. Semoga menjawab pertanyaan. Semoga menjawab ya Bu. Lalu mengenai bagaimana caranya untuk survive sebagai korban bullying begitu Bu, yang sudah menakun gitu ya, karena mungkin ketidakpercayaan akan bentuk fisik ya, biasa Bu kan sekarang tuh body, saya kurang tahu body ya Bu, mungkin apakah ada apakah resiliennya itu berbeda ketika di zaman kita masih kecil. Maksud saya ketika saya dipanggil gendut gitu kan, waktu saya masih kecil saya nggak peduli gitu ya Bu. Tapi kalau anak-anak nih yang Gen Z nih yang memang sudah tahu gadget dari awal tuh dikatakan begitu tuh langsung sensi gitu. Benar banget. Saya kurang tahu. Jadi atau bagaimana Bu? Menurut Ibu sebagai narasumber ya Bu, ini harusnya bagaimana ini Bu? Terima kasih banget Bu. Ini
masalah yang serius yang terjadi saat ini gitu ya. Body shame itu membuat kemudian berbagai macam penyakit lah, baik dari bulimia segala macam lah Bu, sampai depresi kalau nggak bisa melakukannya ya. Ini betul. Kalau zaman dulu dibilang gendut gitu, kita entah cuekin aja atau ngelempar batu gitu. Iya betul. Tipukin Betul Bu, gitu itu kan. that's what we do, that's what I do. Gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang ini karena banjirnya itu tadi atensi memang masuk ke kita, gambaran artis Korea itu setipis apa, sekecil apa gitu kan. Juga demikian pun saat ceritanya tentang Victoria's Secret aja deh melaunching extra small size gitu. Sebetulnya mereka kan produknya aslinya orang Amerika kan gede-gede gitu. Saat mereka melaunching itu memang dengan tujuan membuat laku produk tertentu sehingga ditampilkan kemudian model-model yang sangat kurus gitu. Padahal itu bukan size yang normal. Tetapi itulah yang kemudian membentuk bayangan ideal itu tadi yang virtual gitu. Padahal itu nggak nyata, tapi virtualnya itu yang ideal artis-artis Korea dan seterusnya sehingga berjuang mati-matian untuk kurus begitu ya. Baik entah minum obat pencahar, entah nggak makan, entah sampai bulimia nervosa. Nggak cuman itu Bu, bahkan ya itu murid SMP saya aja cantik anaknya gitu ya. Hanya karena ada bulu aja sedikit di tangan, enggak bulu yang tebel loh. Maksudnya bukan bulu yang tebel kelihatan hitam. Iya, yang berbulu tipis gitu ya Bu ya. Tapi udah sampai menyayat tangannya gara-gara sebel tangannya itu berbulu gitu. Saking pinternya para penguasa tadi kapitalis di balik kapitalis itu di dunia maya yang membentuk pemikiran siapa sih yang nyuruh orang jadi kurus begitu, siapa sih yang penting sehat loh ya. Ya saya kegemukan gitu, yang penting sehat itu nggak masalah, tapi siapa sih yang membentuk harus sekurus itu, harus tidak berbulu. Itu para kapitalis yang memang ingin menjual. Kalau ceritanya tentang bulu itu kan Gillette waktu 1915 dia sengaja mau mendapatkan market wanita-wanita yang mulai jadi buruh, jadi pekerja supaya dapat duitnya nih, maka dia ngasih gratis ke para laki-laki yang membeli cukuran, kasih cukuran untuk istrinya. Dari situ mulai ada demand. Padahal sebelumnya wanita berbulu itu biasa-biasa saja. Biasa Bu. Iya, betul Bu. Iya. Nah, kalau kita sadar tentang hal ini, maka kita akan pelan-pelan memperbaiki citra diri kita. I'm fine with me gitu. Dan tidak comparing kita dengan yang lain. Tetapi kalau sudah masuk dalam self esteem yang rendah gitu ya, dan kemudian sudah cenderung punya self image yang sangat buruk, you need somebody's help gitu, karena Tuhan menciptakan kita semua sempurna. Apapun itu gitu ya. Kita punya kelemahan, yes, tapi Tuhan menciptakan pasti ada balance-nya. Kesempurnaan di dalam diri itu yang perlu kita cari terus-menerus, itu yang perlu kita gali. Ya, maka kalau sudah terjebak ya memang harus ask for help untuk memperbaiki citra diri gitu. Bahwa harus sehat, yes, tapi harus super kurus kayak artis Korea atau putih gitu ya. Putih, tidak berbulu, kurus. Nah, itu hal yang lain. Itu nggak hanya terjadi di cewek loh, cowok-cowok juga. Untung Pak Daniel dan Pak Pras kayaknya enggak nih. Karena saya belum lihat jadi putih dalam beberapa minggu ini. Ya, tapi tidak hanya cewek ya Bu, cowok juga loh Bu. Gitu. Maksudnya yang SMP SMA di saya tuh mulai banyak peduli penampilan gara-gara boyband ini ya. Iya, boyband itu menciptakan metroseksual itu sendiri jadinya ya Bu ya. Ya, untung Pak Daniel nggak nonton boyband Korea. Iya, gitu. Saya baru mau bicara Bu, untung Pak Daniel nggak ikut-ikutan itu ya. Bisa bingung kita nanti Bu. Baik, terima kasih Bu Lydia. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Alvin yang sebenarnya ketika saya menjadi wali kelas di SD dulu Bu ya, waktu sebelum saya memulai karier ini sudah terjadi sebenarnya, dan itu tuh sekitar tahun 2003-2005 ketika memang didapati anak umur 8 tahun itu, anak kelas 2 itu kan 8 tahun ya, menonton porn gitu ya, basically nonton porn gitu. Terlepas dari kasus yang pernah saya alami atau apapun itu, ini menjadi agak jamak ya Bu prakteknya belakangan ini setelah mendapatkan begitu banyak arus informasi yang terbuka, mereka harus belajar wall to wall. Nah, menyikapi ini kita sebagai mungkin bisa ambil peran orang tua kah atau sebagai manusia lah Bu pada umumnya, ini apa yang harus kita lakukan ini? Ya.
kalau itu ada di dalam lingkaran keluarga atau sekolah kita atau sekolah gereja atau yang kita punya akses ya, maka memang yang langsung perlu kita lakukan adalah pendidikan seksual ya. Makanya di Festival Tiga Anti Dosa ada sesi pendidikan seksual yang saya rasa dibawakan Bu Pinkan ya, yang mana diterangkan tentang organ reproduksi. Porn itu industri paling kreatif menurut saya ya. Karena biayanya sangat minimal ya, nggak pakai pakaian macam-macam gitu, tapi bisa dijual gitu kan. Itu luar biasa kreasi Itu Miss Amsimnya nggak dihitung, Bu. Itu kreasi luar biasa, tetapi bahwa kemudian anak mengerti organ reproduksi, maksud seksualitas itu diciptakan sangat kudus gitu ya. Bagi teman-teman yang mahasiswa, saya yakin sudah banyak mendapatkan pendidikan seksual. Organ-organ pribadi kalian itu mohon di-keep untuk pribadi ya, namanya organ pribadi ya, dan kita harus jaga dengan baik gitu untuk satu maksud mulia gitu, bereproduksi. Jadi diterangkan tentang sexual education yang benar, masing-masing organ itu apa sih. Jadi harus dibuka sih, nggak malah jangan nonton ya, sebab kalau ya itu SD itu kata jangan itu masih kedengaran, jangan nonton ya kedengaran seperti nonton aja, jangannya itu dibuang gitu sama dia. Tetap kalau kasih jangan nggak bisa, dibuka gitu. Atau kalau sama anak-anak gitu kadang saya bilang ke murid kalau dulu masih berinteraksi, kalau nonton aja gitu supaya kita sama-sama bisa menerangkan gitu ya. Jadi kasih pendidikan seksual yang benar, kemudian terangkan bahwa itu adalah untuk tujuan reproduksi yang secara simpel ya, sesuai usianya. Entah itu kelas 5 SD, umur 8 tahun kelas 2, 3 SD, 2 SD, sampai SMP, itu selalu kasus yang terjadi hampir setiap tahun gitu. Pada saat dulu malah sebelum pandemi gitu ya, karena saat pandemi mungkin kita nggak bisa lihat gadgetnya gitu kan, kecuali pas dia share screen, wah itu kaget gitu kan. Nah setelah itu biasanya pendekatan yang berikutnya kita lakukan adalah begitu menerangkan itu alat reproduksi untuk tujuan mulia, berketurunan dan seterusnya, bahwa yang ada di dunia virtual itu nggak real gitu loh. Masa sih ada yang seperti itu gitu sebetulnya di dunia nyata gitu, sebetulnya banyak yang unreal kan di dunia video, di dunia film. Kata-kata kasar itu nggak diucapkan sehari-hari, tapi murid suka bawa ke sekolah diucapkan sehari-hari, kata-kata F-word, S-word. Demikian pun porn itu kan nggak di dunia nyata seperti itu gitu sebetulnya ya, berbagai tindakan yang tidak senonoh gitu. Tapi ada untuk tujuan mulia. Nah, mengembalikan itu setelah kembali dan tahu fungsinya. Kalau masih aneh-aneh, biasanya kita tuh strateginya kalau di sekolah, oke, nggak apa-apa deh, kapan mau kita nikahkan gitu aja. Udah ketakutan kalau udah kayak begitu gitu kan, misalnya punya pacar atau oke, sama siapa kamu mau dinikahkan gitu. Itu udah ketawa mereka dan habis itu udah kapok gitu ya. Atau berbagai hal yang lain ya, misalnya kalau dari sekolah, dari segi infrastruktur kita kasih tahu pendidikan bahwa semua jejak itu terekam loh. Bahwa IP address-mu ketahuan loh kalau kamu nonton porn, which is fine, tetapi porn itu apa? Itu kembali lagi ke cycle pendidikan seksual, pendidikan tentang reproduksi, pendidikan tentang mulianya, gunanya organ reproduksi, itu balik ke situ lagi, Bu. Tapi kita bisa ngomong dari segi infrastruktur dan seterusnya. Semoga menjawab, Bu. Kalau pertanyaan yang berikutnya. Ya, terima kasih Bu Lydia. Pertanyaan yang berikutnya, mungkin saya harus bertanya dulu kepada panitia. Ini masih boleh, Bu? Belum ya? Masih boleh ya pertanyaannya ya? Karena pertanyaan dari saya, Bu, sebenarnya. Oke, siap Bu. Terakhir, silakan tanya Bu. langsung. Ini boleh ya Bu, moderatornya saya bertanya ya Bu? Boleh dong Bu. Karena diskusinya sangat menarik gitu. Jadi saya sangat ingin bertanya. Nah, di arus informasi yang luar biasa ini ya Bu ya. Kita kan sama sekali tidak bisa membatasi. Sebenarnya kalau kita mengatakan kita bisa membatasi itu hanya mengawasi, hanya sampai mengawasi. Karena ketika handphone itu terhubung ke atau gadget kita terhubung langsung ke dunia maya, itu
yang seperti tadi saya katakan bahwa ada konsep timeless time dan space of flow di mana komunitas yang ada itu bukan benar-benar ada, tapi itu ada di dunia maya gitu, dan kita nggak bisa tahu komunitas itu tempatnya sebenarnya ada di mana, serta time-nya juga kita nggak bisa batasi. Nah dari situ Ibu, ketika kita mendapatkan hal yang paling baru ini yang kita lihat mulai menjamur di mana-mana adalah dengan keterbukaan LGBT. Ini kan terbuka sekali ya jadinya ya. Nah, rekan-rekan itu baik rekan-rekan mahasiswa, bahkan saya juga kaget ya, anak saya sendiri juga udah tahu gitu, dan bahkan sudah terekspos gitu ya, karena kan ini lewat karya-karya sastra itu nggak bisa dibendung Bu, karena karya-karya sastra ini kan dia cenderung untuk melevelkan semua orang dalam derajat yang sama ya, jadi nggak bisa lagi kita mengatakan karya ini nggak bagus karena dia gay atau dia lesbian, karena karya ini nggak boleh kita tonton, itu tidak bisa lagi terjadi, karena pada dasarnya sekarang sinema-sinema yang ada di Thailand, sinema-sinema yang ada di Korea sedikit ya, itu sudah mulai mengaminkan hal tersebut ya dengan berbagai macam cara. Dan itu bahkan ada yang anak perempuan itu tertarik dengan hubungan laki-laki dan menjadi fans. Ada, bahkan ada fans community-nya sendiri. Yeah. Nah, begitu juga dengan yang perempuan, menonton yang perempuan dan fansnya sendiri, tapi tidak melakukan. Cuma karena ini kemudian jadi gaya hidup, nah itu yang mungkin kita harus waspadai barangkali ya Bu. Nah kalau dari Ibu sendiri sebagai pakar di psikolog dan juga IT at the same time ya, itu bagaimana Bu cara kita tidak membendung sih, tapi membuat anak itu atau membuat rekan-rekan mahasiswa atau anak menyadari bahwa ini sebenarnya gaya hidup gitu. Jadi bukan make it real gitu ya. Itu tadi Bu, di zaman post-truth ini apa yang dipercaya benar jadi kebenaran. Padahal kita untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki itu kemudian jadi juga dipertanyakan gitu ya. Kalau zaman dulu 2 abad yang lalu gitu, 3 abad yang lalu masih berdasarkan Alkitab, back to Bible. Begitu sudah lewat itu zaman humanis itu pun sudah ditinggalkan gitu. Apa yang kamu percaya benar ya udah itu benar. Bahkan ke sekarang di zaman data ini seperti Ibu tadi sampaikan lewat karya sastra, saya juga punya pengalaman langsung nih baru mungkin sebulanan lalu gitu ya, tahu bahwa ada anak SMP yang laki-laki dengan laki-laki basically. Karena basically orang tuanya menyampaikan bahwa, waduh saya kaget lihat di HP anak saya bilang, kamu nggak bahasa Inggris gitu ya, tapi intinya kamu nggak kangen ya, aku cium kamu. Ini sama-sama laki-laki gitu Bu. Tetapi basically sangat mengagetkan itu ya anak SMP, dan setelah punya cerita intinya, yang satu yang cowok yang mencium itu punya pacar cewek juga banyak. Gitu. Nah, tapi dari mana dia dapat? Dari anime, Bu. Iya, betul. Anime itu, gitu. Betul. Saya wow, gitu ya. Saya yang nggak pernah nonton anime gitu, saya tanya ke anak saya, emang benar ya gitu. Dan itu memang betul katanya Bu ya. Banyak anime yang memang dari Asia itu banyak ke arah sana, sehingga ya anak menganggap itu yang dilihat dibaca sejak kelas 6 SD, 1 SMP itu sebagai kebenaran gitu, bahwa ya nggak apa-apa seperti itu gitu ya, asik-asik aja gitu, sama cewek juga nggak apa-apa, sama cowok juga nggak apa-apa. That's very crazy, walaupun tidak semua seperti itu ya, cuma that's very crazy. Nah bahkan Bu, menurut saya mengawasi pun kita tidak mampu ya. Karena mengawasi 24 jam gimana ya? Iya, lelah sekali. Ya Pak Daniel, Bu Lia, Pak Pras mungkin punya anak ya, atau yang nggak punya adik lah. Mana bisa kita mengawasi anak kita 24 jam? Yang kita bisa adalah memang berdiskusi sebanyak mungkin dengan mereka, membuat mereka terbuka dan guard their minds. Artinya yang kita bisa kasih adalah pagar-pagar pikiran mereka gitu ya. Masing-masing keluarga punya value sendiri. Saya nggak dalam pembahasan LGBT, tapi saya punya stand sendiri berdasarkan agama tentang LGBT, right? Betul, di value masing-masing keluarga juga punya batasan masing-masing tentang pilihan itu tadi LGBT begitu ya, bagaimana pandangannya. Tetapi kemudian bagaimana kita kalau mengawasi udah nggak mungkin, karena kita mata kita juga bukan CCTV gitu. Kalau kita taruh CCTV pun kita susah ngawasi CCTV-nya 24 jam. Yang kita bisa memang hanya guard their mind, menjaga, membantu
memberi pagar-pagar bagi pikiran mereka. Mana itu kebenaran gitu ya. Terus mempertanyakan kebenaran, grow with it, dan kasih makanan yang positif kepada otak gitu ya. Bukan dengan dogma, sebab dogma nggak bekerja lagi untuk nggak bekerja, remaja Ibu. sekarang. Nggak bisa, Bu. Dogma itu udah. Betul, nggak bisa sama sekali. Tapi diskusi terbuka, diskusi ilmiah, rasional, bagaimana kita membawa ke arah rasional dan ke depan gitu, ke futuristik apa sih yang terjadi dan untuk masa depannya dia secara spesifik. So they will care. Kalau ini bukan keluarga kita, orang lain they will care pada saat dia tahu kita betul-betul care gitu ya. Kalau misalnya kita mau membahas sesuatu, pada saat dia merasa kita care, mereka baru mulai akan terbuka dan di situ baru kita bisa bicara lebih banyak tentang apa yang kita pahami sebagai value. Paling kerangka-kerangka berpikir untuk membantu mengguard their mind itu saja. Kalau mengawasi mau keluarga, mau anak didik, waduh kayaknya udah nggak mungkin Bu di zaman sekarang. Kita tidur, anak kita bangun. Iya, betul Bu. Kita lagi tidur, mereka masih aja tuh di gadgetnya, gadget ya. Itu. Iya. Apa namanya Bu, saya jadi teringat dengan apa yang pernah dikatakan Jürgen Habermas ya Bu ya, sebagai satu, masih ada orangnya juga sekarang, masih hidup ya di Jerman. Pemikirannya itu luar biasa bahwa modernisasi itu sebenarnya yang mengalahkan post-truth. Jadi beliau tidak pernah menganggap bahwa post-truth itu existed sampai dengan hari ini. Tapi ya dari begitu banyaknya kebingungan ya Bu ya di dunia ini ya, saya rasa mungkin itu hanya satu hal daripada kita menyikapi modernisasi yang terus-menerus. Saya rasa demikian ya Bu Lydia, kalau mungkin bisa disimpulkan, karena pemaparan Ibu itu sungguh elaboratif, komprehensif, jadi kita bisa mengerti sekali sebenarnya kita ini sedang menghadapi apa gitu ya, sehingga memang kita mesti banyak-banyak berdiskusi dengan rekan-rekan, baik rekan-rekan mahasiswa maupun dengan orang yang lebih dipandang lebih mampu untuk menyikapi permasalahan tertentu. Begitu Ibu Lydia ya. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu Lydia atas pemaparannya. Baik rekan-rekan, mungkin mohon maaf kita sudah melampaui waktu yang ada, mohon maaf sekali. Akan saya kembalikan layar kepada Bang Ren dan temannya Bu Lydia, non siapa ya itu? Non Farah. Non Farah ya, saya kembalikan dulu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Lydia. Oh sebelumnya boleh kita meminta rekan-rekan semua untuk menampilkan hati apresiasi kita kepada Bu Lydia hari ini ya, sore hari ini yang sudah memberikan paparan yang luar biasa. Terima kasih Non Farah, hatinya ya, bentuknya Korea sekali itu. Oke. Terima kasih. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Lydia juga dan kepada Bu Emanuela. Boleh kali ya, mungkin reaksinya sekali lagi kali ya. Biar ramai, kita ramaikan nih ruang Zoom ini ya. Terima kasih karena Bu Lydia juga tadi telah memberikan banyak insight dan inspirasi kepada kita semua ya. Betul, dan juga jangan lupa kita berterima kasih juga kepada Ibu Emanuela yang sudah membantu kita memoderatori acara kita hari ini. Boleh nih teman-teman, Bapak Ibu memberikan reaction juga untuk Ibu Emanuela. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang sudah bertanya dan juga sharing tentang pengalamannya. Oke, terima kasih ya sekali lagi ya Novara juga. Mungkin ini kali ya, kita mau sharing sedikit kali dari apa yang tadi kita dapatkan. Memang luar biasa dari sesi yang tadi Bu Lydia juga menyampaikan banyak fakta, data, dan survei yang ada gitu ya. Terus juga memang yang sangat menarik dan sering disebut adalah post-truth tadi ya. Karena memang kebetulan kita juga ada di kelasnya beliau juga kita sempat dapat materi ini ya tentang post-truth ini yang menarik. Dan yang tadi juga di-highlight adalah dampak dari kekerasan seksual ini secara digital maupun bullying ini juga dampaknya nyata gitu, dan sama seperti kekerasan yang terjadi atau bullying yang terjadi secara langsung. Dan saya juga ingin berbagi sedikit memang dari festival kita rangkaian 3 anti dosa ini yang pada akhirnya kita sampai pada rangkaian terakhir ini, saya menangkap satu hal begini nih Bang Farah. Kalau memang bagi saya salah satu dosa yang besar adalah ketika kita tahu ada hal yang tidak benar atau tidak seharusnya, dan kita tahu bagaimana cara untuk bersikap dan bertindak, tapi ketika kita untuk memilih diam, akhirnya itu adalah dosa. Dan kita akhirnya sangat bersyukur bahwa lewat kampus kita, Frida,
kampus kita melihat bahwa ada ketidakbenaran di situ dan akhirnya bertindak melalui festival ini, Festival 3 Anti Dosa ini. Dan akhirnya berbicara soal festival ini kita tidak hanya mendengar akhirnya tidak hanya tahu secara kognitif, tapi akhirnya adalah bagaimana output ke depannya dari kita setelah mendengarkan webinar ini gitu. Secara festival rangkaian ini apa yang nanti akan kita lakukan, dan saya sedikit sharing sedikit. Mungkin kalau dari saya gitu sebagai mahasiswa aktif gitu dan yang mengikuti LK, saya cukup concern dengan kekerasan seksual dan yang bullying ini juga yang sebetulnya akhir-akhir ini juga akhirnya naik gitu kan ke permukaan, tentang kita diramaikan dengan Pak Nadiem yang akhirnya membuat gitu kan peraturan kementerian tentang kekerasan seksual Permenkes, dan itu akhirnya menurut saya adalah satu hal yang baik gitu kan, dan saya mensupport hal tersebut. Dan juga dari LK sendiri, dari BEM Universitas, kami akhir-akhir ini terus melakukan gitu kajian ke konsolidasi dengan kampus-kampus lain untuk gencar dalam membuat kajian mengenai adalah RUU PKS dan TPKS tentang kekerasan seksual, yang kita juga mensupport itu gitu. Jadi tidak hanya berhenti pada kita menyaksikan, menonton, mendapatkan ilmu, tapi adalah bagaimana kita bertindak setelah ini. Mungkin itu sih, Non Farah. Betul. Kalau dari aku juga mungkin mau memberikan insight dari webinar kita hari ini ya. Tadi juga dari cyberbullying dan kekerasan sosial juga ini dipengaruhi oleh media sosial yang semakin berkembang, dan sekarang umur-umur mungkin anak SD juga mungkin sudah bisa mengakses media sosial itu sendiri. Yes. Ya, betul. Dan godaan dunia maya ini sangat banyak, dan mungkin tanpa sadari kita sudah lihat dan juga sudah kita alami ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Sekian mungkin dari insight kita ya dari webinar yang sangat super sekali hari ini. Kalau begitu Bapak Ibu serta rekan-rekan, tak terasa kita sudah sampai di akhir acara dan terdapat pengumuman yang ingin saya sampaikan. Perhatian, jangan lupa untuk mengisi presensi dengan cara menekan link yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Baik, demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu serta teman-teman untuk partisipasi kerjasama dari Bapak Ibu serta teman-teman sekalian pada webinar hari ini. Kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama sesi ini berlangsung. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Baik, dan untuk menutup acara kita hari ini, mari kita akan tutup dengan doa. Silakan Bang Randy. Baik, terima kasih Non Farah. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa, dan izinkan saya memimpin doa secara Kristiani. Bagi yang memiliki kepercayaan lainnya dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang Kau berikan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh melaksanakan webinar terakhir ya Tuhan dari rangkaian Festival Nasional 3 Anti Dosa. Dan kami juga telah mendapat banyak insight, banyak masukan dari webinar yang telah berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Lydia dan Bu Emanuel yang telah memimpin acara ini berlangsung. Itu kiranya Kau berkati ya Tuhan seluruh rangkaian acara besar kami ini. Kiranya ya Tuhan dampak yang terjadi dari festival ini tidak berhenti pada titik ini, tapi dapat menimbulkan output nyata bagi kita semua ke depannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah memberkati rangkaian ini dari hari pertama sampai saat ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin menutup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan yang telah Kau berikan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Randy. Terima kasih juga untuk kita semuanya. Jalan-jalan ke Kintamani. Tidak lupa membawa cucian. Kita tutup rangkaian seminar ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Saya Randy Handoko. Saya Tifa Gloria. Kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih.